ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berwasilah dengan Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, dada kita, diisi keimanan, nur cahayanya, tauhid yang bersih, keyakinan yang sempurna, keimanan yang sempurna. Dan mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang tauhid ya. Tauhid ini sebenarnya berasal dari kata wahada, yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu, wahada itu mengesakan, mentunggalkan. Ada perbedaan esa dengan tunggal. Ada perbedaan esa dengan satu, maksudnya ya. Kalau kita sebut satu, maka nanti ada duanya. Kalau satu berarti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kalau kita sebut misalnya esa, tunggal, ada duanya enggak? Enggak ada. Namanya sudah tunggal. Di anak semata wayang, anak satu-satunya gitu, enggak ada duanya gitu. Anak tunggal. Tapi kalau anak yang pertama, orang akan bertanya, yang kedua mana Pak? Katanya kan. Nah, tapi kalau disebut anak tunggal, maka orang tidak akan bertanya lagi mana yang kedua, ketiga. Maka disebutlah Allah itu dengan sebutan esa, tunggal, nggak ada duanya. Ya, jadi bukan satu, esa tunggal. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi mentunggalkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu aqidah. Ya. Aqada yaqidu aqadan, aqidatan, artinya ikatan, simpulan, perjanjian. Jadi kita ini kalau kita berakidah mentuhankan Allah, mengesakan Allah, maka kita sudah punya ikatan, punya perjanjian, kesimpulan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid secara bahasa ya, arti dasarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama, misalnya Hasan Al-Banna mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah urusan atau perkara yang diyakini kebenarannya oleh hati. Membuat hati kita tenang, ya, kita yakin, dan kemudian keyakinan itu tidak bercampur dengan keraguan, nggak ragu-ragu lagi. Jadi kalau kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akidah itu, yakin itu letaknya di mana? Letaknya di qalbu. Ya. Letaknya di qalbu, bukan di otak, di akal, di pikiran. Kalau di otak, di akal, di pikiran, maka nanti orang-orang pintar pasti bertauhid kan gitu. Karena dia pintar mikir. Ternyata orang-orang pintar Amerika, Yahudi, Australia, Cina, Korea, Jepang, ini orang-orang pintar semua. Jerman, belum tentu menjadi orang yang bertauhid. Kenapa? Karena tauhid itu sebenarnya bukan di akal pikiran,
tetapi di qalbu, di hati. Dan dengan keyakinan tauhid itu, hati kita merasa tenang, tentram. Ya. Jadi tauhid itu membuat kita hidup tenang, tentram. Ya, ini yang disebut dengan tauhid. Karena kita yakin sama Allah, maka kita menyandarkan hidup kita, diri kita kepada Allah. Nah, ketika kita yakin kepada Allah, kita mempercayakan diri kita kepada Allah, ya. Kita mentauhidkan, mengesahkan Allah, tidak ada yang lebih kuasa dari Allah, yang menciptakan segala-galanya Allah, dan tidak ada kejadian di langit dan di bumi ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Kecuali setelah mendapat izin Allah baru bisa terjadi. Nah, itulah tauhid. Dan keyakinan seperti itu membuat hidup kita menjadi tenang, tentram. Makanya kata Hasan Al-Banna, ya, keyakinan itu, akidah itu, ya, sesuatu yang kebenaran yang kau yakini kebenarannya, dan kebenaran yang kau yakini itu membuat hatimu tenang. Bangsa negeri kita, dunia dilanda corona misalnya. Apakah corona ini terjadi karena kehendak manusia? Boleh jadi secara syariat awalnya asbabnya mungkin, ya, manusia. Tetapi Bapak Ibu harus ketahui, sekuat apapun kehendak, kemauan, tenaga manusia, kalau Allah tidak mengizinkannya, maka dia tidak akan terjadi. Sehebat apapun kekuatan makhluk-makhluk jahat ingin menghancurkan bumi, kalau belum waktunya untuk hancur, maka Allah akan membalikkan keadaan. Itulah tauhid. Karena tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang bertauhid dipastikan hidupnya lebih tenang. Ya kan? Karena dia punya keyakinan, punya pegangan, ada ikatan akal dan hatinya. Nah. Adapun Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, tauhid itu, akidah itu kebenaran yang diterima secara umum, ya, badihiyah, oleh manusia secara akal. Kemudian kebenaran itu diterima oleh fitrah manusia dan juga dibenarkan oleh wahyu. Nah, karena kita beragama Islam, maka kita berdasarkan wahyu. Jadi sesuatu yang sudah bisa diterima secara umum, diterima, misalnya tauhid itu sesuatu yang sudah pasti secara akal diterima orang ramai. Misalnya alam semesta ini begitu teratur. Ada enggak sesuatu yang bisa teratur dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur? Secara akal? Mungkin enggak ada sesuatu yang hidupnya teratur tapi enggak ada yang ngatur? Ada? Enggak ada. Apalagi benda mati, kan enggak bisa ngatur diri. Pasti ada yang mengaturnya kan? Secara hukum. Nah, itu secara akal sudah jadi aksioma badihiyah, sudah diterima orang ramai pemahaman seperti itu. Karena segala sesuatu pasti ada yang menciptakannya. Segala sesuatu yang teratur pasti ada yang mengaturnya. Secara akal begitu, Pak. Ini tauhid. Maka alam semesta ini teratur. Pagi terbit matahari, kayak ini subuh matahari belum kelihatan. Ini siapa yang buat seperti ini? Sore nanti tenggelam. Ya, kita lihat langit itu teratur. Enggak pernah jatuh langitnya, enggak pernah ada kelihatan cobel atau sobek. Hal taro mim putur. Coba kamu lihat langit itu, ada enggak yang miring, yang cobel, yang sobek? Ini kalau 100 tahun nanti lama-lama plafonnya ini jatuh, rusak, ya kan? Langit itu udah berapa ribu tahun, Pak? Pernah lihat jatuh enggak cobel? Dinding langit? Belum pernah. Nah, dengan demikian, maka secara akal kita memastikan bahwa ini pasti ada yang sungguh hebat menciptakannya, sehingga tidak hancur. Pasti langit yang begitu luas ini
Yang tak pernah jatuh, tak pernah sobek, tak pernah hancur, pasti ada yang menciptakannya. Alam semesta ini pasti ada yang ngaturnya. Kok indah kali, kok teratur sekali. Kok hujan itu sesuai, kayaknya memang ada yang mengukur kadarnya. Kalau enggak ada yang mengukur kadarnya, hujan aja dia kan sebulan hujan, tenggelam kita, Pak. Tapi kayaknya hujan itu kayak ada yang mengukur kadarnya yang dibutuhkan. Maka kata Allah dalam Quran, kami turunkan hujan itu biqadarin, dengan kadar. Ada ukurannya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid. Jadi keyakinan yang diterima secara akal walaupun wahyu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah tauhid ini ada kaidah-kaidah ilmu tauhid ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, kaidah ilmu daruri. Ilmu daruri itu ilmu yang dihasilkan indera kita dan dia tidak membutuhkan dalil. Ya. Ada ilmu yang dihasilkan indera dan dia tidak membutuhkan dalil. Air itu dia mengalir atau air itu dia jatuh ke bawah. Ya. Ini namanya hukum alam. Perlu nggak kita dalil bahwa air itu mengalir atau jatuh ke bawah? Nggak perlu kan? Nggak perlu kita dalil Al-Quran dan hadis untuk mengatakan air itu mengalir atau jatuh ke bawah. Ya, semua air kalau kita biarkan dia jatuh ke bawah karena ada gravitasi. Ini namanya ilmu daruri. Jadi sesuatu yang secara akliyah sudah diterima orang ramai, daruri, maka nggak usah kita paksakan dalilnya. Ya, seperti misalnya gini, Pak. Ada seorang ustadz mengatakan, siapa yang mengatakan hujan itu turun berawal dari air laut, kemudian disinari matahari, air laut itu menguap naik menjadi awan, kemudian awan itu berubah nanti turun menjadi air. Siapa yang mengatakan begitu maka dia syirik. Wah, hujan itu diturunkan Allah Ta'ala katanya. Ini kan repot orang seperti ini, Pak. Kenapa? Ya secara ilmiah memang begitu. Udah diterima sains ya kan. Air laut itu kena sinar matahari maka dia menjadi uap kan, naik ke atas menjadi awan, nanti turun lagi. Saintifiknya begitu. Nah sebenarnya kalau sudah diterima secara ilmu, bisa kita lihat dengan indera, nggak perlu lagi pakai dalil Quran. Wa anzalna minal ma'a, kami turunkan air dari langit. Memang Allah yang turunkan, nggak ada mengingkarinya secara tauhid. Tetapi ketika ada penemuan sains mengatakan secara akliyah indera mata kita bisa menyaksikan proses turunnya hujan seperti itu, walaupun dikatakan Al-Quran Allah yang menurunkan hujan dari langit, ya iya, kan sama. Uap air itu kan naik ke langit, nah dari langit diturunkan lagi kan begitu, ya sama aja kan. Cuman ada orang yang tidak menerima ilmu indra ini daruri, sehingga dia paksakan, dia benturkan antara wahyu dengan ilmu alam, akal. Nah ini juga bahaya juga nih. Akhirnya seolah-olah Al-Quran itu bertabrakan dengan saintifik, dengan akal. Ada yang seperti itu, ada juga kan. Nah ini sebenarnya nggak benar, ya. Pemahaman seperti itu keliru. Nah, kalau ditemukan secara saintifik, segala sesuatu ada sebabnya, ya. Air hujan itu berawal dari apa? Dari air laut yang disinari matahari, kemudian menjadi uap, uap naik ke atas, kemudian berubah jadi awan. Nah, secara saintifik nanti awan ini yang kemudian berubah menjadi air hujan kembali. Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah di situ kan. Ya. Nah ini yang disebut dengan ilmu daruri. Jadi kalau ilmu daruri itu dia nggak butuh dalil. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Perlu nggak kita dalil Quran? Hadis? Nggak perlu. Itu dari aksioma kan, udah diketahui orang ramai. Ya. Api membakar, perlu nggak dalil? Nggak perlu. Nah, ada yang tidak membutuhkan dalil begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya.
Ada juga di dalam mengkaji tauhid ini juga kita harus mengetahui ilmu nazari. Ilmu nazari ini ilmu yang memerlukan dalil atau pembuktian. Ya. Misalnya ketiga sisi, segitiga sama sisi mempunyai panjang yang sama. Nah, ini kan kalau ini orang butuh dalil, artinya diteliti lagi, betul nggak ini pernyataan ini? Nah, ini baru diteliti lagi secara saintifik. Nah, yang sepertinya butuh dalil. Termasuk dalam doktrin agama, sholat itu 5 waktu, bukan 3 waktu, zuhur, asar, maghrib. Nah, ada dalilnya nggak? Nah, ini kita butuh dalil. Ya. Maka ada yang membutuhkan dalil, ada yang nazari, ada yang tidak memerlukan dalil, dia doruri. Jadi kalau disebut doruri itu ya sudah begitu, ilmu alam, hukum alam, nggak perlu dalil. Nah, dalam memahami akidah begitu, ya. Kemudian setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran keadaan Tuhan. Ini juga kaidah akidah ini. Semua manusia ini pada hakikatnya tidak ada yang ateis, semuanya mengaku Allah Tuhannya. Semuanya mengaku bahwa mereka punya Tuhan. Ya. Benar nggak ada orang ateis di bumi ini? Sebenarnya nggak ada orang ateis, Pak. Yang ada orang yang mengingkari Tuhan. Ya. Orang ateis itu sebenarnya nggak ada. Maka Al-Quran sering memberikan perumpamaan. Ya. Apa perumpamaannya? Semua manusia apabila dia dalam kondisi tak berdaya, pada saat itu semua manusia akan mengakui memanggil Tuhannya. Ketika manusia di lautan, ya, kemudian kapalnya diterpa ombak yang sangat besar, ya, dia ketakutan. Dia panggil Tuhan enggak? Pasti dia manggil Tuhan. Ketika orang naik pesawat, kena goncangan awan, angin, goyang, dia manggil Tuhan enggak? Dia manggil. Ketika orang berada di dalam ruang yang terbakar seluruhnya, dia di dalam kubaran api yang kebakar, dia manggil Tuhan enggak? Dia manggil Tuhan. Maka untuk membuktikan bahwa manusia punya fitrah mengakui keadaan keberadaan Tuhan, gampang. Bagaimana cara buktikannya? Masuklah manusia dalam kondisi ketidakberdayaan. Ketika seorang manusia sakit parah, sakit kanker stadium 4, kata dokter sedih ponis mau mati, manggil Tuhan enggak dia? Manggil Tuhan. Maka kata Nabi, kalau sekiranya tidak ada penyakit, tidak ada sakit, niscaya orang-orang yang berharta, punya uang banyak, mereka tidak akan hilang kesombongannya. Maka salah satu untuk menghilangkan kesombongan manusia, diletakkan dia dalam kondisi sakit yang dia membutuhkan orang lain, membutuhkan banyak pertolongan. Sebab orang kaya ini, Pak, orang berjabatan tinggi, dia merasa karena dia ghaniyun itu tidak butuh orang. Dia mau ini ada, mau ini mau ada. Jadi nggak butuh orang lain. Dia merasa wah hebat gitu. Nah, ketika dalam kondisi sakit, kata Nabi, dia ternyata butuh bantuan untuk ngambil airnya, dia nggak bisa. Butuh suster, butuh dilihat, butuh dijenguk, merasa sakit terus, butuh bantuan orang. Tergantung dia terus. Maka dalam posisi seperti itu tidak berdaya, manusia akan memanggil Tuhan. Apalagi kalau kita sakit keras, ditinggalkan sendirian rumah sakit, dokter nggak ada, suster keluar. Ujung-ujungnya, ya Allah, kenapa aku sendirian sini nggak ada yang nolong? Padahal aku haus, banget lapar, nggak ada yang mau dipanggil. Manggil Tuhan itu, Pak. Itulah fitrah manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Itulah asal tauhid. Maka sebelum kita diturunkan ke muka bumi, ruh kita kan di alam ruh diajak bersaksi sama Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidana. Ruh-ruh kita ini bersyahadat, Pak. Bersaksi mereka sebelum dia disambungkan ke jasmani. Maka enggak ada manusia itu yang enggak mengakui Tuhan.
Bohong itu, Pak. Itu karena hawa nafsunya, karena egonya. Bahkan Fir'aun sekalipun ya, ngaku Tuhan enggak dia? Ngaku enggak dia ada Allah, ada Tuhan? Ngaku. Kapan? Pada saat kondisi tak berdaya. Tapi sebelumnya, dia ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata Musa, enggak. Tuhanmu siapa Musa? Tuhanku adalah Rabbul Alamin. Coba lihat yang menciptakan alam semesta, inilah Allah Tuhanku. Musa ini gila. Tuhan itu aku. Kamu percaya enggak? Aku Tuhan. Oh enggak. Tuhanku itu menghidupkan dan mematikan. Dia menghidupkan satu kaum, mematikannya, menggantinya, kata Nabi Musa. Kalau begitu mah aku bisa. Enggak pas itu. Yang sebenar Tuhan itu aku. Mau bukti aku Tuhan, kata Fir'aun. Panggilnya sini pasukan. Panggilnya prajurit 2 orang. Coba lihat ini. Yang satu ini aku matikan, penggalnya lehernya, mati. Yang satu ini aku hidupkan. Kamu pergi sana. Ada Fir'aun menghidup dan mematikan, katanya. Ngeri enggak dokternya, Pak? Durhakanya itu kan. Sampai begitu. Ya, mendoktrin apa? Tapi ketika di Laut Merah ngajar Nabi Musa dalam kondisi tak berdaya, ya, mau tenggelam, apa dia bilang? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Muncul kan? Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Ngaku ada Tuhan enggak? Itulah fitrah itu, Pak. Jadi pengakuan tidak ada Tuhan itu bohong-bohongan itu sebenarnya. Itu karena hawa nafsu, ego. Ya. Itulah tauhid. Itulah bibit tauhid yang Allah limpahkan ke ruh kita sebelum kita diturunkan ke bumi. Untuk apa kita diturunkan ke bumi? Supaya kita diuji, membersihkan diri, supaya kita bisa mendapat derajat, mendapat surga, atau supaya kita bisa taqarrub, bisa menjadi orang makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam 2 hal ini saja. Ya. Supaya kita dapat derajat, dapat surga. Kalau enggak hidup ke bumi, enggak bisa masuk surga, Pak. Enggak ada diuji. Kalau enggak dihidupkan ke bumi, enggak bisa ma'rifat, enggak bisa mengenal diri, enggak bisa dekat dengan Allah. Maka di bumi ini diturunkan dalam rangka itu, ya. Kemudian kaidah yang berikutnya dalam tauhid ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tauhid itu, keyakinan itu tidak boleh sedikit pun bercampur ragu. Kalau ragu namanya syak, raibun. Ya, kalau ragu-ragu nggak bisa disebut dengan yakin, nggak disebut dengan tauhid. Nah, manusia yakin mencari Tuhan itu bisa dengan bertingkat-tingkat. Ada ainul yakin, yakin kepada Allah dengan indera mata, mencari Tuhan dengan indera matanya. Siapalah Tuhan ini? Manalah Tuhan ini? Ya. Sebahagian manusia tidak dapat petunjuk. Mereka cari Tuhan. Mereka berpikir menggunakan indera matanya, indera akalnya, ilmunya, rasionalitasnya. Jadi indera mata, indera telinga difungsikan, nyari Tuhan. Yang pantas jadi Tuhan ini harusnya yang indah, yang tinggi sekali. Kalau gitu Tuhan itu bintang-bintang di langit itulah indah, bercahaya, kedap-kedip. Maka muncullah agama Zoroaster. Nyembah bintang-bintang. Kemudian muncul lagi pikiran yang lain, ide lain. Oh enggak, bintang itu kecil cahayanya, nggak bisa nerangi. Harusnya menjadi Tuhan itu yang terang, bisa nerangi semua alam ini. Maka dilihatlah matahari, muncullah agama Majusi, nyembah api, nyembah matahari. Itu ada fitrah manusia itu, Pak, nyari Tuhan. Kalau orang kafir Quraisy ketika ditanya, kamu percaya enggak siapa yang ciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka mengatakan yang ciptakan langit bumi Allah.
Jadi kenapa kalian nyembah patung, nyembah berhala? Liyuqarribuna ilallah, supaya mendekatkan diri kami ke Allah. Nah, ini model kaum musyrik. Jadi mereka nyembah berhala itu anggapan mereka sebagai wasilah nyembah Allah. Nah, ini rusak karena tidak dituntun wahyu cara nyembahnya, ya. Ada lagi yang mengatakan, wah, seharusnya yang menjadi Tuhan itu yang bisa membakar, membinasakan seluruh alam semesta. Apa yang bisa membakar, membinasakan seluruhnya? Api. Maka mereka asal api disembah. Ini pemikiran-pemikiran orang sebelum mendapat wahyu, ya, mencari Tuhan itu. Jadi ada orang yang mencari Tuhan dengan menggunakan indera matanya, ada yang mencari Tuhan dengan menggunakan rasionalitas akalnya, ada yang mencari Tuhan menggunakan hatinya, rasanya, rohaninya. Maka nanti kalau berkumpul ketiga-tiganya, apabila bisa kita buktikan dengan indera mata, rasional, ditambah lagi dengan hati, rasa, yakin, maka muncullah istilah-istilah ainul yakin, yakin kena ain, melihat, ilmu yakin, yakin berdasarkan ilmu, kemudian hakul yakin, yakin berdasarkan hati, rohani. Jadi yakin itu ada 3 kan? Dari tauhid itu ada ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, ya. Maka untuk membuktikan keberadaan Allah itu boleh kita menggunakan ain, mata, indera untuk membuktikan kuasanya. Apa buktinya? Ya lihat alam semesta ini, ya. Coba tatap alam semesta ini. Siapa yang mengatur kalau bukan Dia? Ini namanya ainul yakin. Ilmu yakin, yakin berdasarkan ilmu. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan diri kita. Dari setetes air mani diproses dalam rahim jadi manusia pelan-pelan. Jadi tulang belulang dilapisi dengan kulit, ya. Setelah jadi kulit, tulang belulang dilapisi, kemudian disempurnakan lagi tulang belulangnya, kemudian ditiupkan roh, bisa ngomong. Siapa yang bisa buat begitu, Pak? Yang bisa buat gitu siapa? Kalau bukan Tuhan. Dokter bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Dokter itu dia hanya menyelidiki prosesnya gimana. Buat kayak gitu enggak mampu dia. Kalau dokter bisa buat, enggak ada dokter yang sakit, enggak ada dokter yang meninggal, ya kan? Enggak bisa mereka, Pak. Nah, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin. Nah, kalau bergabung seluruhnya tadi, ilmu, pendengaran, indera mata, indera akal bergabung dengan indera hati. Kita meyakini dengan hati kita dapat petunjuk lagi wahyu dari Allah, maka nanti sempurnalah keimanan kita, tauhid kita. Itulah yang disebut dengan hakul yakin. Kenapa hakul yakin? Karena sudah, ya, yakin kita dengan berdasarkan hati. Ya, sebenarnya hati itu adalah tempat keyakinan, tempat iman. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu cara yang terbaik untuk meyakini keberadaan Allah itu sebenarnya adalah dengan belajar ilmu hati. Karena hati itu, yakin itu letaknya di hati. Maka muncullah nanti cabang ilmu tauhid itu yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Yang pendekatannya ilmu akal, rasionalitas, ilmu, muncul nanti ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu kalam, rasionalitas, ditambah dengan wahyu, integrasi wahyu dengan akal. Ya. Yang pendekatannya nanti ainul yakin, ya, dengan melihat kenyataan alam semesta, dibantu dengan ilmu pengetahuan indera materialistik, ya. Nah, dan ini harus digabung semua supaya apa? Supaya menghasilkan keyakinan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita buat contoh begini. Ketika ada orang mengatakan, kamu yakin gak Muhammad itu ada? Bagaimana kita cara membuktikannya, Pak? Bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar ada, terjadi masa lalu.
Macam mana supaya kita yakin bahwa beliau ada? Atau sederhananya gini, Bapak Ibu yakin gak ada kota Madinah? Kok bisa yakin? Hah? Karena? Kalau Bapak Ibu hanya dengar dari berita kota Madinah itu ada, yakinnya masih rendah. Karena dari dengar indera saja masih. Ya. Dengar dari berita, lihat di gambar. Tapi kalau Bapak Ibu langsung ke sana lihat kota Madinah ada, sempurna enggak yakinnya? Sempurna. Kenapa? Karena langsung dihadapi, langsung dialami, langsung kita ke sana gitu loh. Ya. Maka sempurna yakinnya. Maka untuk menyempurnakan keyakinan itu diawali dari mendengar. Ya, dengaran orang lain, baru dari melihat di gambar, di foto. Oh, betul ada Madinah itu. Yang paling yakin apa? Langsung saksikan sendiri, langsung kita ke Masjid Nabawi. Maka untuk membenarkan keyakinan Nabi Muhammad itu benar enggak adanya? Ya kita buktikan. Jangan-jangan cerita bohong. Mana buktinya? Ternyata buktinya ada Masjid Nabawi, ada makam Nabi kita Muhammad. Maka tambah yakin kita, ini loh makamnya itu. Gak mungkin gak ada, ini loh pengikutnya itu. Jadi kalau bisa kita saksikan langsung, makin yakin kita, Pak. Itulah cara untuk kita bertauhid itu. Ya. Bapak Ibu yakin gak ada surga neraka? Hah? Dari mana yakinnya? Sudah pernah ke sana? Hah? Udah pernah sana belum? Udah nyaksin belum? Kalau belum nyaksin gak bisa yakin. Masih percaya, belum sempurna yakinnya. Maka orang-orang yang mati suri diperlihatkan surga neraka langsung tobat, Pak. Ya kan? Coba perhatikan di YouTube itu. Mati suri dia, diperjalankan Allah ruhnya, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Tambah kuat kan keyakinannya? Tambah kuat. Jadi solehah terus. Gak lagi mau neraka. Ya. Maka di antara sebahagian ulama, para sahabat itu ada yang ditunjukkan Allah kepada mereka surga dan neraka melalui indra hati, mata hati. Ya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau ya putus keyakinannya. Dibawa Isra Mi'raj, ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, ditunjukkan arasy Allah, ditunjukkan kerajaan singgasana Allah yang maha luar biasa di alam malakut, alam jabarut. Wow. Makanya yakin Nabi Muhammad itu ya sempurna gitu ya. Ini kalau kita urut untuk mencapai yakin tersebut. Jadi keyakinan ini bertahap-tahap. Lewat indera penglihatan dulu, pendengaran. Betul ada kota Madinah. Benar. Dengar dari orang. Aku udah pernah ke sana. Ya. Tiba-tiba ada film. Ini kota Madinah. Oh iya ini kota Madinah ya. Ada gambarnya, ada fotonya. Benar lah ini. Kemudian kita pahami pakai akal kita. Kalau begitu, kalau benar ada, aku buktikan dulu lah. Aku beli tiket lah kota Madinah, saksikan langsung. Masuk kita kota Madinah, lihat Raudhah, lihat makam Rasul. Oh, ternyata benar adanya Rasulullah, benar adanya kota Madinah. Maka keyakinan kita menjadi penuh. Ya. Itu maksudnya. Jadi untuk sampai kita kepada tauhid yang penuh sempurna itu memang kita harus menggunakan seluruh indera menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah. Kata lainnya akidah, kata lainnya juga kalau dalam ilmu kadang disebut juga dengan ilmu kalam, kadang disebut juga dengan apa istilahnya? Imam Hanafi menyebut dengan fiqhul akbar. Ya, fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu disebut dengan ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Ya. Jadi akidah itu sama dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Akidah itu sama dengan iman, keimanan. Akidah itu sama dengan membahas fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Karena keimanan ini merupakan hal yang paling penting. Atau usuluddin, dasar-dasar agama.
Di dalam pemahamannya nanti akidah itu juga dibahas dalam ilmu kalam. Ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari Maturidi, ada akidah Qadariyah, ada akidah Jabariyah, ada Murji'ah, ada Mujassimah, ada Karamiyah dan seterusnya. Itu banyak Pak dalam perkembangannya, sejarahnya ya. Dan kita ini termasuk golongan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berdasarkan perjalanan sejarah kehidupan umat Islam, yang dimaksud akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Setelah disistematisasi ilmunya. Zaman Nabi ada enggak Asy'ariyah Maturidiyah? Enggak ada. Karena itu zaman bibit ilmu. Ya, bibit ilmu. Nabi dan sahabat bibit ilmu. Kapan muncul ilmu akidah? Munculnya zaman tabi'in. Munculnya artinya kapan disistematisasi ya, dibuat jadi sistem ilmu, itu muncul zaman tabi'in dan tabi'in. Maka ilmu akidah ini munculnya di zaman Imam Asy'ari. Beliaulah yang mengkanter Mu'tazilah dan lain-lain. Nah, ilmu fikih gitu juga. Zaman Nabi sudah ada fikih, cuman belum tersistematisasi kan, masih berserak-serakan istilahnya. Kapan dia dibuat jadi tersistematisasi menjadi sebuah bidang ilmu, disiplin ilmu? Masa Imam Mazhab baru jadi disiplin ilmu. Ilmu tafsir Al-Quran sama juga, dulu berserakan. Zaman Nabi dan sahabat Quran aja masih berserakan kan. Zaman Abu Bakar baru dikumpul. Kapan dia menjadi sebuah ilmu tafsir? Pada masa tabi'in dan tabi'in. Muncul Imam Tabari, dia tulis tafsir. Muncullah buku besar, Tafsir At-Tabari. Tafsir, salah satu tafsir paling tua. Ilmu hadis juga gitu. Ilmu hadis. Zaman Nabi sahabat ada enggak hadis sahih, hadis dhaif, hadis lemah? Enggak ada. Ya, gak butuh sahabat. Kenapa? Sahabat jumpa langsung ke Nabi. Yang butuh itu kita, generasi berikutnya. Nah, kapan muncul itu ilmu hadis itu, disiplin ilmu hadis? Pada masa tabi'in dan tabi'in. Ditulislah Imam Az-Zuhri 150 Hijriah. Dia tulis, dia kumpulkan hadis. Terus nanti berkembang, dihafal oleh Imam Bukhari lagi. Hadis, muncullah imam hadis. 200-an Hijrah, tabi'in. Barulah tersistematis, barulah terbuku buku hadis kutubut sittah, kutubut tis'ah, ya, kutubus salis asyarah, 13 kitab hadis. Nah, kitab 6 hadis, kitab 9 hadis, kitab 13 dan seterusnya. Nah, inilah makanya nanti ada orang sekarang yang merasa mereka pengikut salaf, pengikut Nabi Muhammad, pengikut sahabat, tetapi yang mereka ikuti adalah ulama akhir zaman. Oh, tapi ngaku-ngaku pengikut salaf. Ada begitu, ada juga. Ya kan? Mengklaim pengikut salaf. Nah, yang termasuk salaf itu adalah 3 generasi. Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in 300 Hijriah. Itu yang dimaksud salaf. Tapi mereka hidup zaman sekarang abad 20 mengklaim pengikut salaf, mengklaim mereka orang salaf, ya, mengklaim dirinya. Tapi pemahaman mereka berlawanan dengan tabi'in dalam akidah, menyesatkan Imam Asy'ari, tabi'in salaf. Ya, dalam hukum Islam menyesatkan ulama mazhab, tidak menggunakan ilmu hukum Islam yang 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, tak dipakai sama mereka. Begitu. Tapi ngaku pengikut salaf. Tapi ilmu ulama-ulama salaf, tabi'in tadi tidak dipakai sama mereka. Malah mereka sesat-sesatkan. Ini masalah kan? Nah, padahal sejarah sudah mengurai kan? Yang menyesatkan sahabat di sejarah itu siapa? Kaum Khawarij. Itu yang menyesatkan Imam Ali. Kaum Syiah yang berlebih-lebihan. Itu kan?
Jadi kalau mau ngikut salaf, ya ikutilah yang 3 generasi itu. Nah, rincinya ilmu di 3 generasi salaf itu rincinya di tabi'in dan tabi'in. Nah, kalau di zaman Nabi dan sahabat itu pokok ilmu dirinci, diurai di tabi'in dan tabi'in. Nah, rincian ini orang sekarang merinci lagi dari ini, mendetailkannya untuk merespon zaman namanya. Zaman sahabat tabi'in. Ada nggak suntik meningitis kalau naik haji? Nggak ada. Kita disuntik misalnya supaya jangan haid. Ada nggak zaman tabi'in? Nggak ada. Jadi siapa yang buat itu? Ya ulama sekarang. Kebijakan. Itulah perkembangan ilmu. Jadi walaupun kita ngikut sahabat, Nabi dan sahabat, itu yang kita ikut adalah yang pokok-pokoknya, ya. Bukan semua serinci-rincinya. Kalau semuanya serinci-rincinya kita ikut, itu bisa bahaya. Kenapa? Allah sendiri mengatakan alladzina tabauhum biihsan. Ya. Kaum muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Bukan dengan cara membabi buta. Ada orang mengikuti Nabi sahabat membabi buta ada. Kalau mengikuti sahabat Nabi dan sahabat membabi buta, bisa bahaya Pak agama kita. Tahu Bapak ikut Nabi dan sahabat membabi buta? Contohnya, yang merupakan dalil dalam agama ini Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis. Di luar Quran Hadis nggak bisa dipakai. Tiba-tiba muncul narkoba, muncul tua, muncul ganja. Ada nggak haram dalam Quran dan Hadis? Quran Sunnah. Narkoba nggak ada, ganja nggak ada, tua nggak ada. Halal lah katanya, orang nggak ada. Rusak nggak agama kita? Rusak. Maka dirinci ulama ahli hukum. Dalil itu bukan Quran Sunnah aja. Dalil hukum itu ada yang diambil dari Quran Sunnah dirinci, ada yang digunakan ulama sahabat, digunakan Nabi, namanya qiyas. Dalil akli pun iya bisa. Ya. Nah, maka kalau kita berkutat strength di situ nanti, termasuk dalam akidah pun begitu. Ya. Bahaya Pak kalau membabi buta. Ali bin Abi Thalib itu perang dengan Muawiyah. Berarti perang saudara itu sunnah sahabat. Pantas mereka suka perang, memerangi saudara yang beriman. Ya kan? Ya gawat juga kan? Perang itu kan sunnah sahabat, perang saudara. Ali perang dengan Aisyah, Ali perang. Boleh nggak kita memahami gitu? Nah, ini namanya nggak ngerti agama kan? Makanya mengikuti Nabi dan sahabat itu kan tidak disebut Allah caranya. Awalladzina taba'um biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, bukan membabi buta. Radhiyallahu anhum. Ya. Nah, ini dasar Pak. Maka nanti ada orang yang itu tadi, mari kita kembali kepada Quran Sunnah, murnikan agama. Mana bisa dimurnikan yang rinci-rinci yang apa? Yang dimurnikan itu yang pokok-pokok. Kalau yang detail-detailnya nggak bisa. Perkembangan zaman ya persa detail. Ya, mau murni kita ya nggak usah ada meningitis, nggak usah ada ambal ini, nggak usah ada kayak gini tulisan kaligrafi. Kalau mau murni kan, yang dimurnikan itu yang pokok-pokok agama. Kalau yang rinci puruk-puruknya itu nggak bisa dimurnikan. Itu nanti terjadi khilaf, perbedaan pendapat ulama dalam memahami. Ya. Maka yang paling benar itu kalau menurut saya, mari kita kembali kepada pemahaman ulama-ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap Quran Sunnah, terhadap Quran Hadis. Jadi pemahaman dan pengalaman mereka. Ya, jangan kembali kepada Quran Sunnah saja. Kalau kembali kepada Quran Sunnah saja, Khawarij itu mengkafirkan Ali pakai Quran. Ya, mereka mengkafirkan Imam Ali pakai Quran. Syiah itu mengkafirkan sahabat pakai hadis sahih, hadis Sahih Bukhari. Cuman pemahamannya yang sesat, ya kan? Pemahaman mereka terhadap Quran itu yang sesat. Paham Pak? Ini agak tinggi dikit. Ya, supaya Bapak tidak terkecoh dengan orang yang mengatakan, "Yo, kita kembali kepada Quran Sunnah." Oh, kalau enggak Quran Sunnah tolak.
ya tolaklah. Bolehlah kalau narkoba nanti. Ganja boleh, narkoba. Enggak ada zaman Nabi itu, zaman Rasul enggak ada ganja, enggak ada narkoba, Pak. Yang ada cuma khamar. Khamar itu apa? Air perasan anggur yang dibusukkan, fermentasi. Itulah khamar. Itu yang ada. Dari mana kita tahu ganja haram? Dari mana kita tahu narkoba haram? Dari mana? Kias. Dari kias. Siapa pengembang kias? Ulama salaf. Bukan ulama abal-abal. Tapi katanya mau ikut salaf, ya ikut ulama salaf itu ngembangkannya. Itu diambil dari Quran Sunnah juga, turunannya namanya. Ya, turunannya. Kaifa taqdi idza urida laka qada. Hei Mu'az, sebelum diutus jadi gubernur, jadi hakim agung ke Yaman, gimana nanti kau memutuskan hukum? Aqdi bi kitabillah. Kau putuskan pakai kitab Allah, pakai berdasarkan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau enggak ketemu, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah keputusan Rasul. Fa illam tajid, kalau enggak ketemu sunnah, karena kondisi keadaan kita berbeda, hari ini ada ini, masa depan tidak ada, aku tidak pernah mengalaminya, tidak pernah memperjuangkannya, ajtahidu bi ra'yi, aku berijtihad dengan ra'yuku, wala alu, aku tidak akan berpaling. Kemudian Nabi menepuk dadanya, wafaqallah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Benar, silakan berangkat. Jadi ajtahidu bi ra'yi, ra'yi yang sahih itu menurut ilmu hukum namanya qiyas. Maka kalau kita mau berhukum pakai ilmu hukum ulama salaf ahli hukum gitu loh. Kalau kita mau mengkaji ilmu hadis pakai ilmu hadis ulama salaf ahli ilmu hadis. Kalau kita mau menafsir pakai ilmu tafsir ulama salaf ahli tafsir. Jangan kita berhukum semuanya pakai Quran Sunnah semuanya. Di Quran Sunnah itu apa? Nanti kata Nabi bid'ah. Nanti kata Nabi ya, bid'ah misalnya. Langsung kita pakai sunnah bid'ah saja berhukumnya. Pakai sunnah bid'ah, kalau enggak sunnah bid'ah. Ini yang membuat nanti menjadikan kita yang menjadi apa namanya? Menjadi picik sempit. Kenapa? Karena kita menganggap hukum itu Quran, kita menganggap hukum itu sunnah dan bid'ah. Padahal ulama salaf sudah merincinya Pak secara ilmu. Yang dimaksud hukum itu adalah wajib, sunnah atau mustahab, makruh, kemudian mubah, haram. Ini yang hukum. Ya. Nanti Bapak Ibu akan ketemu orang yang merubah hukum 5 ini ada. Siapa itu? Itu tadi. Berhukum dengan sunnah bid'ah. Dan merasa paling salaf pula itu. Anehnya gitu. Merasa mereka paling salaf. Tapi ulama salaf tabi'in tidak dipakai ilmunya. Sudah dirinci dengan baik ulama tabi'in, malah dirubah-rubah, ngaku paling salaf. Hidupnya sekarang. Tokohnya hidup di abad 20. Nah, ini kadang-kadang logika berpikirnya pun ngaco ya. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja pengantarnya yang mudah-mudahan dipahami dengan baik. Pengantar ilmu akidah ini memang begini di buku-buku akidah yang kita pelajari. Jadi dari definisi dulu, kemudian bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah lewat indera mata, indera telinga, kemudian akal kita, kemudian lewat hati dan wahyu. Karena itulah nanti kita sampai kepada hakul yakin. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, dipersilakan.